Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Sistem Informasi akan mempresentasikan makalah Big Data dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa menggunakan pendekatan Big Data dan algoritma Decision Tree. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Adi Diu Putra, bersama Agil Desta Aditya, Ahmad Prakosa Hidayat, dan Setia Hendra Saputra dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Baik, kita masuk ke bab 1. Pendahuluan, khususnya latar belakang penelitian. Saat ini perguruan tinggi menyimpan data pendaftaran, nilai, kehadiran, dan status keuangan mahasiswa yang jumlahnya terus bertambah setiap semester. Inilah yang disebut ledakan data akademik. Di sisi lain, masih ada masalah tingginya angka keterlambatan kelulusan dan dropout yang tentu mempengaruhi kualitas institusi pendidikan. Nah, disinilah Big Data yang dipadukan dengan machine learning berperan karena mampu menemukan pola tersembunyi dari data tersebut dan menghasilkan prediksi yang akurat. Salah satu algoritma yang kami gunakan adalah Decision Tree, yaitu algoritma klasifikasi yang menghasilkan model mudah dipahami dan diinterpresentasikan. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Pertama, faktor apa saja yang memengaruhi kelulusan mahasiswa berdasarkan data akademik. Kedua, bagaimana penerapan Decision Tree dalam memprediksi status akademik mahasiswa. Ketiga, seberapa baik kinerja Decision Tree dalam melakukan klasifikasi status akademik tersebut. Adapun tujuan manfaat penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa, menerapkan dan mengevaluasi kinerja algoritma Decision Tree, membantu institusi mengidentifikasi mahasiswa yang beresiko dropout, serta mendukung pengambilan keputusan akademik yang berbasis data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Agil Desta, untuk membahas tinjauan pustaka. Terima kasih ya, Dek. Lanjut ke bab 2. Tinjauan pustaka. Big Data adalah kumpulan data berukuran sangat besar, kompleks, dan terus bertambah, sehingga tidak dapat dikelola dengan metode tradisional. Karakteristik Big Data bisa dikenal dengan istilah 5V. Volume, yaitu dataset kami terdiri dari 4.424 data mahasiswa dengan 35 atribut. Velocity, yaitu data akademik yang terus bertambah setiap semester. Variety, mencakup data numerik dan kategorikal. Veracity, bersumber dari data terbuka dengan tingkat kepercayaan yang baik. Dan terakhir, value, yaitu data ini mendukung proses prediksi status akademik mahasiswa. Arsitektur Big Data penelitian. Selanjutnya, ini adalah arsitektur Big Data dalam penelitian kami yang menggambarkan alur pengolahan data mulai dari sumber data hingga visualisasi hasil prediksi. Tahapannya dimulai dari sumber data lalu masuk ke data ingestion, kemudian disimpan pada penyimpanan data, dilanjutkan dengan pre-processing, lalu dibangun model menggunakan Decision Tree, kemudian dilakukan evaluasi model menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score, dan terakhir hasilnya ditampilkan melalui visualisasi hasil untuk mempermudah interpretasi. Algoritma Decision Tree. Berikutnya, mengenai algoritma Decision Tree. Decision Tree membentuk struktur pohon keputusan berdasarkan atribut yang paling berpengaruh terhadap target, sehingga modelnya mudah dipahami dan diinterpretasikan. Kelebihannya antara lain mudah dipahami dan divisualisasikan, dapat digunakan baik pada data numerik maupun kategorikal. Proses klasifikasinya relatif cepat dan tidak memerlukan banyak persiapan data. Namun ada juga kekurangannya, yaitu rentang terhadap overfitting, sensitif terhadap perubahan data, dan akurasinya dapat menurun pada dataset yang sangat kompleks. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya, Ahmad, mengenai metodologi penelitian. Baik, terima kasih kepada Agil. Sekarang masuk ke bab 3. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui 7 tahapan,
yaitu pertama data understanding, yang kedua data cleaning, yang ketiga data transformation, yang keempat data splinting dengan rasio 80:20. Yang kelima pembangunan model decision tree. Lalu yang keenam ada evaluasi model, dan yang terakhir ada interpreksi hasil prediksi. Untuk informasi dataset, kami menggunakan dataset bernama Student Dropout and Academic Success yang bersumber dari Kaggle dengan jumlah record sebanyak 4.424 dan 35 atribut. Target klasifikasinya terbagi menjadi 3 kategori, yaitu graduate, dropout, dan enrolled. Adapun tools yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah Orange Data Mining. Selanjutnya masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Berikut hasil evaluasi model decision tree yang kami bangun. Yang pertama ada akurasi sebesar 70,7%. Lalu ada precision 70,5%, recall 70,7%, F1 score 70,6%, AUC 75,7%, dan MCC sebesar 52,4%. Dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa model decision tree menunjukkan performa yang cukup baik dengan akurasi 70,7% dalam mengklasifikasikan status mahasiswa ke dalam kategori graduate, dropout, dan enrolled menggunakan Orange Data Mining. Berikutnya, kami juga menampilkan confusion metric yang menunjukkan jumlah data yang berhasil maupun gagal diklasifikasikan oleh model ke dalam 3 kelas tadi, yaitu graduate, dropout, dan enrolled. Sebagai penjelasan singkat dari masing-masing metrik, akurasi menunjukkan ketepatan model dalam mengklasifikasikan seluruh data uji. Precision menunjukkan ketepatan prediksi model terhadap masing-masing kelas. Recall menunjukkan kemampuan model dalam menemukan seluruh data pada setiap kelas. Dan F1 score merupakan rata-rata harmonis antara precision dan recall. Selanjutnya akan ditutup oleh rekan saya, yaitu Setia Hendra Saputra, untuk pembahasan kesimpulan dan saran. Terima kasih Ahmad. Masuk ke bab 5, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa algoritma decision tree berhasil diterapkan pada dataset student dropout dan academic sukses menggunakan Orange Data Mining. Model yang dibangun memperoleh akurasi sebesar 70,7%, precision 70,5%, recall 70,7% dan F1 score 70,6%. Performa model ini tergolong cukup baik dalam mengklasifikasikan mahasiswa ke kategori graduate, dropout, dan enroll. Selain itu, penggunaan Orange Data Mining juga mempermudah proses implementasi karena tersedia antarmuka visualisasi tanpa memerlukan pemrograman yang kompleks. Untuk penelitian selanjutnya, kami memberikan beberapa saran. Pertama, menggunakan dataset yang lebih besar menggunakan jumlah dataset atribut yang lebih beragam. Kedua, membangun algoritma decision tree dengan algoritma lain seperti random forest, naive bayes, atau SVM. Ketiga, menerapkan processing yang lebih optimal, misalnya seleksi fitur atau data balancing, agar kualitas model menjadi lebih baik. Dan keempat, mengembangkan sistem berbasis web berupa dashboard visual untuk memanfaatkan hasil klasifikasi secara lebih praktis. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa menggunakan pendekatan big data dan algoritma decision tree. Kami dari program studi sistem informasi Institut Teknologi dan Bahasa Dian Cipta Cendekia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.